Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, seliramu akan mereview sebuah film di mana para pemuja psikopat akan hedon melihatnya. Di mana sekelompok wisatawan diserang habis oleh psikopat rawa ini. Penasaran seseru apa film ini? Oke lah, langsung saja kita ke ceritanya. Berlatar di sebuah danau di tengah-tengah hutan, terlihat dua orang tidak lain adalah ayah dan anak yang sedang menunggu sesuatu. Lalu tiba-tiba muncullah sesuatu dari danau itu yang ternyata itu adalah seekor buaya. Lalu si anak yang bernama Joseph tiba-tiba kebelet ngompol. Karena suara ayahnya yang berisik membuat Joseph tidak berkonsentrasi mengeluarkan ompol. Lalu tiba-tiba, oh my gosh, seekor buaya hampir saja menyerang Joseph. Namun Joseph berhasil menghindarinya dan meminta ayahnya untuk menepikan perahu. Joseph pun kembali ngompol sementara ayahnya menunggu di perahu. Lalu saat Joseph akan kembali, tiba-tiba dia melihat ayahnya dalam kondisi mengenaskan. Lalu dia pun membawa senjata dan mencari siapa yang telah menyerang ayahnya itu. Namun tiba-tiba Joseph pun diserang psikopat itu hingga dia pun oke. Siapa yang telah menyerangnya? Apakah kalian penasaran? Tenang, karena film baru dimulai. Scene berganti di mana sedang diadakannya festival tahunan yang sangat meriah. Lalu terlihat segerombolan remaja yang sedang menontonnya. Dan terlihat satu cowok yang bernama Brian terlihat bosan dan tidak menyukai acara itu. Lalu dia meminta teman-temannya untuk kembali ke hotel. Kemudian Brian mengatakan kepada teman-temannya jika David dan Robinson mengajaknya untuk tur di rawa berhantu dan dia ingin ikut bersama mereka. Lalu Brian pun pergi dan si botak yang bernama Lucas menyusulnya dan ingin ikut bersamanya. Setelah itu mereka pun mendatangi Photoshop untuk bisa bergabung dengan mereka. Namun pria yang bernama Alex tidak lain adalah pemandu wisata dan dia bilang jika dia tidak bisa melakukan tur malam lagi. Setelah itu mereka pun pergi dan mendatangi Photoshop yang lain. Lalu saat sudah masuk ke dalam terlihat pria tengil yang mengaku sebagai pemandu wisata dan dia menawarkan untuk tur malam ke rawa berhantu. Lalu Brian dan Lucas pun setuju untuk ikut dengan tiket sebesar $40 per orang. Hi there. How are you doing? Scene berganti keesokan harinya di saat mereka semua sudah bersiap akan mengikuti tur di mana terlihat Lucas dan juga Brian bergabung di tur itu. Kemudian Brian mendapat tempat duduk bersama cewek sekso yang bernama Maribeth. Lalu Brian mencoba bertanya-tanya tentang dirinya, namun Maribeth kelihatan tidak bersemangat menjawabnya. Perjalanan semakin jauh, malam pun semakin poek. Terlihat Lucas yang sangat bahagia dengan perjalanan itu, begitupun dengan yang lainnya. Jim Permadio. Here is St. Louis Cemetery number 1. Sampailah mereka di tujuan di mana mereka akan menyusuri rawa menggunakan speedboat. Lalu mereka semua pun turun dari mobil dan menaiki speedboat itu. Namun tiba-tiba terlihat seorang pria dari kejauhan memanggil-manggil mereka seolah memberikan mereka peringatan. Namun pemandu yang bernama Lewine menyuruh mereka untuk tidak mempedulikan pria itu dan meminta mereka untuk berdadah dengannya. Saat mereka sudah pergi, pria itu pun mengatakan jika mereka semua akan moket. Y'all gonna die. Kenapa pria itu mengatakan demikian dan apa misteri yang ada pada danau itu? Oke lah, kita lanjut saja ke ceritanya.
Di tengah perjalanan saat mereka sudah sampai ke tengah rawa, si pemandu justru bercerita jika di danau ini pernah ada ratusan nelayan kehilangan hidup mereka hingga membuat para peserta ketakutan mendengarnya. Legend is that he was a deformed man whose own father went nuts. Setelah itu, Lee Wine juga menceritakan jika di dekat sini ada rumah Victor Chloe tua yang kesepian dan dia akan menyerang siapa saja yang memasuki kawasannya. Lalu tiba-tiba Off for a second. Lee Wine justru mematikan lampu kapal agar membuat cerita mistisnya semakin horor. Lalu salah satu dari penumpang melihat sebuah cahaya dari darat. Lalu tiba-tiba sesuatu dari dalam air menyerang kapal mereka dan ternyata itu adalah seekor buaya besar yang menyerang kapal mereka hingga kapal pun mengalami kebocoran. Setelah itu hujan pun turun sangat deras, lalu para penumpang merasa ketakutan karena air mulai masuk ke dalam kapal. Kemudian pria tambun yang bernama Mike mengajak mereka untuk turun dari kapal melalui ranting pohon dan dia pun naik ke atas pohon untuk mencapai daratan. Namun tiba-tiba oh my gosh, seekor buaya besar menyerang kakinya yang membuat dia terluka parah. Namun Maribeth membidik buaya itu hingga buaya itu pun pergi. Setelah itu para penumpang pun keluar dari kapal dan menuju daratan. Namun Bodon Sekso yang bergaun merah justru ketakutan. Namun Brian meyakinkannya untuk cepat menyeberang. Lalu tiba-tiba mereka semua pun terjebur karena ulah gaun merah itu. Kemudian satu persatu mereka berhasil naik ke daratan. Selang beberapa lama saat mereka sudah berada di tempat yang aman, terlihat Mike yang sangat kesakitan karena kakinya terluka parah. Setelah itu mereka pun saling menyalahkan, terutama dengan Lee Wine yang membela diri karena sebenarnya dialah yang bersalah karena sudah menepi di sembarang tempat. Kemudian Maribeth juga bercerita jika ayah dan kakaknya memancing di danau ini dan sudah 2 hari mereka tidak pernah kembali. Lalu Maribeth mengajak semua orang untuk cepat keluar dari sini karena ini adalah hutan yang dihuni oleh Victor Louis, tidak lain adalah psikopat penunggu hutan rawa ini. Lalu Maribeth menceritakan awal kisah dari psikopat Victor ini. Dia adalah anak dengan kelainan genetik yang hidup hanya berdua dengan ayahnya saja. Dan ayahnya tidak pernah mengizinkan dia mengenal dunia luar. Hingga pada suatu hari ketika Victor diajak jalan-jalan ke sebuah wisata, semua anak kecil di situ merundungnya. Kemudian pada suatu malam beberapa remaja juga mendatangi rumahnya dan membakarnya. Di mana pada malam itu Victor berada di dalam dan terjebak di dalam rumah. Lalu ayahnya datang berusaha menyelamatkannya. Karena pintu tidak bisa dibuka, ayahnya mengambil kapak untuk menghancurkan pintu rumahnya. Namun tiba-tiba oh my gosh, kesialan itu pun tidak dapat dihindari. Ayahnya tidak sengaja menggaplok Victor yang berada tepat di belakang pintu. Setelah kejadian itu, hampir 10 tahun ayahnya hanya terdiam dan patah hati karena kehilangan anaknya sebelum akhirnya dia pun moket. Maribeth juga menceritakan kalau penduduk lokal melihat jika Victor hidup kembali dan setelah itu orang-orang mulai menghilang dari rawa. Lalu setelah itu mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar untuk bisa keluar dari hutan itu dan menggandeng Pak Tua yang kesulitan berjalan. Lalu tiba-tiba terdengar suara erangan hingga membuat mereka ketakutan. Lalu mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Namun istri dari Mike itu terus menitih langkah Mike dan tiba-tiba psikopat itu muncul dan menghabisi Mike. Lalu setelah itu dia juga mengejar istrinya. Namun Maribeth tidak tinggal diam dan melawan psikopat itu hingga psikopat pun kelengar. Selang beberapa lama Maribeth mengejar teman-temannya yang sudah bersembunyi. Dia meyakinkan jika psikopat itu sudah moket. Dan terlihat Lucas yang bersembunyi di atas pohon. Begitupun dengan Marco yang tersesat sendirian. Lalu tiba-tiba
Sial sekali, Marco justru bertemu dengan psikopat dan membuatnya moket. Kembali kepada Maribeth dan kawan-kawan di mana mereka masih terus mencari jalan keluar, namun di tengah jalan Lucas dan Lewin justru berselisih paham hingga menimbulkan kericuhan. To be honest with you guys, I like. What? Lalu Brian mencoba melerai mereka, namun tiba-tiba Brian menemukan sebuah tas yang ternyata itu adalah tas milik Marco. Barrett? Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan dan mencari di mana Marco berada. Lalu tiba-tiba, oh my gosh, mereka justru menemukan tubuh Marco dengan keadaan yang menyedihkan dan mereka menyangka semua itu adalah ulah Victor yang masih hidup. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan dan Maribeth mempunyai ide untuk kembali ke gudang itu memeriksa apakah ada senjata di sana. Gak pakai lama, Maribeth dan Brian pun menuju ke gudang dan sesampainya di sana mereka menemukan banyak sekali kejanggalan dan tiba-tiba tanpa diduga Maribeth pun menemukan tubuh ayah dan kakaknya yang sudah moket, lalu dia pun menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain di mana Lucas dan kawan-kawan berjaga-jaga di luar gudang, lalu Lucas pun melihat sesuatu bergerak dari arah depan, lalu dia pun mengeceknya. Namun tiba-tiba dari arah belakang psikopat pun muncul dan menyerang Lisa. Tak sampai di situ, psikopat itu pun kemudian menyerang Lewin. Tinggal tersisa 4 orang, lalu Maribeth mengatakan jika mereka harus segera keluar dari situ karena psikopat itu pasti akan menghabisi mereka semua. Namun tiba-tiba bak hantu di siang bolong, psikopat pun kembali muncul dan menyerang mereka, namun mereka berhasil melarikan diri. Kemudian Brian mengatakan jika di gudang tadi dia melihat tabung gas dan dia berencana untuk melawan psikopat dengan api. Gak pakai lama mereka langsung kembali ke gudang untuk melakukan rencana itu. Lucas dan Maribeth ditugaskan untuk berjaga di depan gudang sementara Brian memasuki gudang itu untuk mengambil tabung gas. Lalu tiba-tiba Lucas melihat psikopat itu datang dan menyuruh Brian untuk keluar dari situ dan tiba-tiba Brian berhasil melumpuhkan psikopat itu, namun kesialan kembali terjadi di mana hujan turun dan memadamkan api. Melihat itu, mereka pun ngabret seedan-edannya dan akhirnya mereka menemukan sebuah gerbang dan melihat pintu gerbang terbuka. Namun tiba-tiba psikopat kembali datang dan menangkap Lucas. Kemudian Maribeth tak tinggal diam dan menolong Lucas. Setelah jauh mereka berlari, namun lagi-lagi psikopat muncul dan menyerang Lucas sehingga Lucas tak dapat tertolong lagi. Kini hanya tersisa Maribeth dan Brian di mana mereka terus berlari, namun Brian merasa sangat kesakitan karena kakinya terluka. Dan di sisi lain di mana psikopat menjebol pagar besi dan mengambil salah satu dari besi itu, lalu tiba-tiba Where do we go? dengan tenaga yang tersisa, Brian pun mencoba melawan psikopat itu hingga akhirnya psikopat itu pun dibuat mules karenanya. Melihat psikopat yang sudah tak lagi berdaya, mereka pun langsung berjalan ke tepi sungai, lalu mereka menemukan perahu kecil di sana. Gak pakai lama mereka pun langsung menaiki perahu itu. Terlihat Brian yang begitu lemas karena kakinya terluka parah. Lalu Brian mengucapkan terima kasih kepada Maribeth karena tidak meninggalkannya. Namun tiba-tiba sesuatu dari dalam air menyenggolnya hingga membuat Maribeth terjatuh dan membuat kakinya terjebak di ranting pohon di dasar air. Lalu saat Maribeth kembali ke permukaan, tiba-tiba dia melihat psikopat itu sudah berada di atas perahu dengan Brian yang sudah moket.
Dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian dibuat greget dengan ceritanya? Finally, psikopat rawa ini pun berhasil menyikat habis semua wisatawan. Akankah teror kembali berlanjut? Kita lihat saja nanti. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.